Salam, selamat malam, dan salam jumpa untuk kita semua. Salam sehat, dan bersama-sama kita boleh bersyukur, boleh bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 28 Mei 2022. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, kita boleh bersama-sama membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua di tempat masing-masing boleh membacakannya. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu hati, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah, yang senantiasa selalu menyertai dan melindungi akan kehidupan kami. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan ini, bersama-sama boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Engkau yang mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Engkau yang melayakkan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai saksi Kristus. Bersama-sama tadi kita sudah membaca dari Yohanes pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes Pembaptis mengemban tugas penting, mempersiapkan jalan kedatangan bagi Tuhan Yesus. Melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, menerangkan dan menegaskan tentang siapa Yesus. Yesus adalah manusia sebagai perwujudan Allah yang sempurna. Hanya Dialah yang bisa mewakili Allah di dunia ini, sebab Dia berasal dari Allah dan Dia adalah Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang tinggal bersama-sama dengan Allah akan melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan yang berasal dari Allah Bapa. Melalui Yesus Kristus, anugerah keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan mereka yang percaya dibenarkan oleh Allah. Juru selamat yang dulu dinanti-nantikan oleh umat Israel melalui hukum Taurat Musa, kini digenapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah yang menyatakan diri dengan turut ambil bagian di keadaan yang dialami oleh umatnya. Dan Dia juga adalah Allah yang mau tinggal di antara manusia, yang walaupun manusia itu hidup dalam dosa, tetapi Dia mau datang untuk melawat umatnya yang berdosa. Kedatangan Tuhan Yesus membawa pemberian yang paling berharga, yang tidak akan didapat selain dari Tuhan Yesus yang datang dari surga. Dia datang membawa kasih karunia demi kasih karunia. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih tanpa syarat. Kasih karunia yang hanya diberi oleh Allah yang benar. Kasih karunia adalah penggenapan firman-Nya. Kebenaran firman-Nya sejak pada mulanya telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan kasih itulah yang membenarkan setiap orang percaya dan melayakkannya untuk menerima kemuliaan yang abadi. Hanya Yesus, jalan untuk mengenal Allah dan kebenaran. Dan hanya melalui Yesus, orang-orang percaya bisa menerima dan menikmati kasih dan kebenaran Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam kebenaran dari Tuhan Yesus. Kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus untuk kita harus juga kita nyatakan kepada dunia untuk kemuliaannya. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita dipanggil dan dipilih menjadi saksi untuk karya penyelamatan Allah di dalam dunia. Bersaksi tentang Kristus dan apa yang telah diperbuatnya. Bersaksi tidak hanya bercerita dan berbicara. Bersaksi terjadi melalui kiprah hidup sehari-hari yang memperlihatkan sebuah gaya hidup seperti Kristus. Bersaksi melalui keseluruhan hidup kita, melalui tugas dan panggilan setiap kita. Kita bersaksi supaya orang menjadi percaya dan supaya orang memperoleh hidup di dalam Kristus dan hidup seperti Kristus. Kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Amin. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam kerendahan hati, mengucap syukur dan berterima kasih. Keselamatan yang kami terima daripada Tuhan semata-mata karena kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada setiap kami. Kau sudah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Kau sudah memilih kami, dan Engkau yang mengutus kami menjadi saksi-Mu. Engkaulah yang akan memperlengkapi setiap kami, sehingga keseluruhan hidup kami menjadi kesaksian bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian melewati lisan, tulisan, dan perbuatan tingkah laku kami dalam hidup dan kerja kami setiap hari. Engkaulah yang memampukan kami. Engkaulah yang menolong kami, sehingga kami tetap setia dan tetap bersedia dipakai, diberkati, dan menjadi saksi-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Amin.